Gawat, Indonesia terancam, Australia dan sekutunya serang TNI di perbatasan. Indonesia terancam, Australia dan sekutunya serang TNI di perbatasan. Balas dendam Australia ke Indonesia telah dimulai. Hal ini ditegaskan pejabat senior Fakta Pertanian Atlantik Utara NATO, mengutip CNN Internasional. Pada Selasa 18 Juli 2023, sumber resmi pejabat Amerika Serikat dan para petakan sudah melihat tanda-tanda serangan balasan Australia yang telah ditunggu-tunggu terhadap Indonesia. Tentara Australia dibantu Barat tercatat telah melakukan peningkatan pertempuran secara substansial di selatan negara Indonesia ini. Sedangkan juga dikenal sebagai operasi pembentukan juga telah berlangsung setidaknya selama 24 jam. Pasukan Australia dan sekutunya Barat juga mulai menguji posisi pasukan TNI dengan serangan artileri dan serangan darat ke daerah rentan yang dapat mereka tembus. Kata pejabat NATO dan seorang pejabat intelijen militer senior Eropa ke media Amerika Serikat itu sebelumnya, Indonesia memang mulai dilaporkan kehilangan, di mana pasukan Australia dan sekutunya kini merebut wilayah Indonesia. Sejumlah fakta dipaparkan bagaimana pasukan Australia menghancurkan posisi TNI di dekat perbatasan Pulau Dana serta wilayah lain. Sejak serangan berlangsung, pasukan Australia juga membuat kemajuan di wilayah selatan Indonesia. Di sekitar wilayah Dana, pasukan darat melakukan tindakan ofensif dan telah maju ke beberapa daerah di dekat pemukiman. Indonesia sudah mulai dipukul mundur. Pihaknya melihat betapa histerisnya reaksi Indonesia terhadap setiap langkah yang diambil di sana. Sebab posisi yang diambil musuh tahu bahwa pasukannya akan menang. Dinamika konflik Australia versus Indonesia memang terus berubah, meski makin terdesak oleh pasukan TNI sebelumnya. Namun tentara Australia dan pasukan khusus Barat berhasil terus memukul mundur militer Indonesia di wilayah tersebut. Dikutip Al Jazeera rekaman geologi yang diterbitkan oleh seorang reporter militer Australia, bahwa pasukan Australia dan militer Barat telah menetapkan posisi di selatan 20 km dari wilayah Kupang. Ini merupakan lanjutan dari mundurnya pasukan TNI dan wilayah selatan Indonesia. Militer Australia juga memang melakukan serangan di tepi kiri menggunakan tank lapis baja yang disediakan sebagai bagian dari bantuan militer Amerika Serikat. Militer Australia dan sekutunya juga menggempur tentara Indonesia dengan puluhan rudal. Salah satu militer Australia berdalih serangan besar-besaran. Ini sebagai balas dendam atas apa yang dilakukan Indonesia dan sebetulnya terhadap ke negeri kanguru tentara Indonesia diserang habis-habisan oleh militer Australia dan Barat. Sehingga TNI kewalahan menangkis serangan yang datang bertubi-tubi. Diketahui sebanyak 80 militer Indonesia gugur dalam pertempuran dan 30 warga sipil tewas akibat serangan rudal yang menyasar ke perumahan warga di wilayah Kupang. Ini merupakan tembakan rudal besar-besaran pertama pada bulan ini, setelah serangan serupa terjadi pertengahan bulan lalu. Pejabat setempat juga mengatakan instruktur dan bangunan tempat tinggal di 3 wilayah terkena dampaknya. Para penjajah hanya bisa meneror warga sipil. Apa yang dilakukan mereka, pemerintah Indonesia harus membalasnya. Dimaksudkan untuk peduli dengan keselamatan warga sipil. Selain itu, prajurit TNI mengatakan militer Australia dan Barat juga telah melancarkan serangan rudal besar-besaran pada hari ini. Ia mengatakan ledakan tercatat di sebagian besar wilayah. Pasukan TNI juga mengklaim telah menembak jatuh hampir 2 lusin rudal yang ditembakkan oleh militer Australia. Hari ini musuh meluncurkan serangan rudal besar-besaran di wilayah Indonesia. Musuh juga meluncurkan 70 rudal dari tempat yang berbeda. Seorang prajurit TNI dalam sebuah pernyataan. Ia juga menambahkan situasi paling sulit adalah wilayah hutan, karena banyak pasukan Australia dan sekutunya memaksa menerobos pertahanan TNI, sehingga pertahanan di perbatasan Indonesia lemah, diikuti EV. Di sisi lain, tinggi setempat juga menuduh militer Australia menargetkan desa Kupang dalam serangan itu. Akibat serangan rudal Rusia di Australia, puluhan rumah hancur saat serangan itu datang.
China dan Rusia melancarkan invasinya ke Australia. Hingga kini puluhan warga sipil dilaporkan tewas akibat serangan balik ke Sony dan lain sebagainya. Kayak berwenang wilayah Kupang telah berulang kali menuduh pasukan Australia melancarkan serangan tidak berwenang, mengatakan helikopter milik Australia melakukan serangan terhadap fasilitas penyimpanan bahan bakar di wilayah Kupang. Indonesia juga menuduh militer Australia dan Barat menembaki pos perbatasan dengan mortir, di mana Indonesia mengklaim serangan kali itu tak hanya menyasar fasilitas sipil. Militer Indonesia juga melaporkan 20 rumah dan gudang yang berpupu dunia juga hancur akibat serangan itu. Militer Australia dan Barat juga mengunjungi markas TNI dan wilayah lainnya dengan mortir. Prajurit ini juga mengatakan serangan rangkaian rudal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tentara Australia dan sekutunya juga meningkatkan serangannya ke seluruh wilayah Indonesia saat perang berlangsung di Australia. Sebanyak 70 rudal digunakan dalam serangan besar-besaran terhadap infrastruktur Indonesia termasuk dengan rudal balistik yang memiliki kemampuan untuk menghindari pertahanan udara Indonesia. Masyarakat setempat juga mengatakan bahwa rentetan serangan rudal yang diluncurkan Australia ajang pembalasan atas aksi militer Indonesia dan Rusia yang menghancurkan pusat kota Australia. Ia mengatakan ledakan tercatat di sebagian besar wilayah. Pasukan TNI juga mengklaim telah menembak jatuh hampir 2 lusin rudal yang ditembakkan oleh militer Australia. Hari ini musuh meluncurkan serangan rudal besar-besaran di wilayah Indonesia. Musuh juga meluncurkan 70 rudal dari tempat yang berbeda, seorang prajurit TNI dalam sebuah pernyataan. Ia juga menambahkan situasi paling sulit adalah wilayah hutan, karena banyak pasukan Australia dan sekutunya memaksa menerobos pertahanan TNI, sehingga pertahanan di perbatasan Indonesia lemah diikuti EV. Di sisi lain, tinggi setempat juga menuduh militer Australia menargetkan desa Kupang dalam serangan itu. Akibat serangan rudal Rusia di Australia, puluhan rumah hancur saat serangan itu datang. China dan Rusia melancarkan invasinya ke Australia. Hingga kini puluhan warga sipil dilaporkan tewas akibat serangan balik ke Sony dan lain sebagainya. Kayak berwenang wilayah Kupang telah berulang kali menuduh pasukan Australia melancarkan serangan tidak berwenang, mengatakan helikopter milik Australia melakukan serangan terhadap fasilitas penyimpanan bahan bakar di wilayah Kupang. Indonesia juga menuduh militer Australia dan Barat menembaki pos perbatasan dengan mortir, di mana Indonesia mengklaim serangan kali itu tak hanya menyasar fasilitas sipil. Militer Indonesia juga melaporkan 20 rumah dan gudang yang berpupu dunia juga hancur akibat serangan itu. Militer Australia dan Barat juga mengunjungi markas TNI dan wilayah lainnya dengan mortir. Prajurit ini juga mengatakan serangan rangkaian rudal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tentara Australia dan sekutunya juga meningkatkan serangannya ke seluruh wilayah Indonesia saat perang berlangsung di Australia. Sebanyak 70 rudal digunakan dalam serangan besar-besaran terhadap infrastruktur Indonesia termasuk dengan rudal balistik yang memiliki kemampuan untuk menghindari pertahanan udara Indonesia. Masyarakat setempat juga mengatakan bahwa rentetan serangan rudal yang diluncurkan Australia ajang pembalasan atas aksi militer Indonesia dan Rusia yang menghancurkan pusat kota Australia.